Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Kajian Tarjamah Al-Quran dengan bahasa Indonesia Pegon yang disertai posisi perkata dalam i'rab nahwunya pakai metodenya Fuadi. Kita lanjutkan. Sekarang sudah sampai pada suratul Fajri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri, demi fajar. Walayalin ashrin, dan malam-malam yang 10. Wasyaf'i, dan yang genap. Wal watri, dan yang ganjil. Wal laili, demi malam. Idza yasr, ketika berlalu apa al-lail. Hal fi dzalika, apakah adalah pada yang demikian qasamun, bahwa sumpah, lidzi hijrin, bagi orang yang berakal. Alam taro, alam taro itu dimana akhbirni, beritahukan padaku. Ya, arti aslinya adalah apakah engkau tidak memperhatikan, wahai Muhammad, kaifa, dalam keadaan bagaimana, fa'ala, telah berbuat sapa rabbuka, pangeranmu, bi'adin, pada kaum Ad. Irama, ya, penduduk negara Iram. Zatil imadi, yang memiliki bangunan yang tinggi-tinggi. Allati lam yukhlaq, allati hiya, negeri, badal aja itu, nonnya ganti badal mah. Tak garedal, yaitu negeri lam yukhlaq, yang belum diciptakan, apa misluha, sesamanya, allati fil biladi, dalam negara-negara lain. Jadi negara Iram itu istimewa pada saat itu, tidak ada yang menyamainya. Di sana di penduduknya adalah dari kaum Ad. Wa Samuda, dan kaum Samud. Alladzi jabu, kang podo memotong. Ya, sebetulnya alladzina hiya, yaitu badal lagi, nonnya diganti badal, yaitu orang-orang jabu yang memotong sapa alladzin, memotong as-sokhra, ing batu-batu besar, bilwadi, dalam satu lembah. Wa fir'auna, dan pada Fir'aun, zil autadi, yang memiliki
bangunan-bangunan besar. Alladzina, yaitu mereka, badal benar ini, badal, yaitu mereka, sudah benar ini, badal. Tohau, yang telah berbuat sewenang-wenang, zalim, sapa alladzin fil biladi, dalam negeri. Fa aksaru, maka memperbanyak sapa mereka alladzin tadi, fiha, di dalam al bilad, al fasada, pada kerusakan. Fasobba, maka menimpakan, ngesoake, menimpakan, alaihim, pada mereka, sopo rabbuka, pangeranmu, sauto azab, ing cemeti azab, pada cemeti azab. Jadi ini kita disuruh tafakur terhadap umat-umat yang zalim sebelum umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini, yang berakibat fatal. Allah menimpakan pada mereka cemeti azab, azab yang sangat menyakitkan. Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu, labil mirsad, adalah sungguh, adalah benar-benar di tempat pengawasan. Fa ammal insanu, maka adapun bahwa manusia, idza mabtala, adalah ketika menguji, hu, pada al insan, sapa rebu, pangerane al insan, fa akrama, maka memuliakan ngono sapa rabbuhu, hu ing al insan, wa na'amah, fa akramahu wa na'amah, ya, dan memberi kenikmatan sapa rabbuhu, hu ing al insan. Fayaqulu, maka berkata sapa al insan, Rabbi akraman, bahwa Tuhanku akramani, adalah telah memuliakan nih padaku. Wa amma idza mabtalah, dan adapun ketika menguji sapa rabbuhu, hu ing al insan, ketika Tuhannya mengujinya, faqadara, maka kemudian membatasi sapa rabbuhu, membatasi alaihi, ngatasi al insan, rizqahu, pada rizkinya digawe cepet karo Gusti Allah. Fayaqulu, maka berkata al insan, Rabbi ahanat, Rabbi, bahwa Tuhanku, ahanani, adalah telah menghinakan sapa Rabbi ini padaku. Jadi orang itu kalau diberi kenikmatan merasa orang pilihan, tetapi ketika diberi cobaan nggak kuat lah, katakan. Jadi memang sabar atas musibah itu paling berat. Kala, jangan begitu. Bala tukrimuna, bahkan tidak memuliakan sapa kalian tidak memuliakan al yatima, pada anak yatim. Kau sendiri tidak mau memuliakan anak yatim. Mereka adalah juga makhluk Allah yang harus dikasihani. Wala tahadduna, dan tidak saling mengajak sapa kalian, saling mengajak ala ta'amil miskin, untuk memberi makan pada orang miskin. Jadi kalau melihat begitu, saling mengajak itu bagus. Meskipun orang ngajak kebaikan itu sok-sok nanti dituduh wala sok-sokan, sok alim gitu. Nggak usah takut digitukan. Yang penting kita taati
anjuran Allah, perintah Allah ini. Justru yang tidak mau saling mengingatkan untuk memberi makan orang miskin itu berbahaya. Wa ta'kuluna, dan memakan sapa kalian aturosa pada harta waris aklan dengan memakan lama yang mencampur adukkan antara yang halal dan haram. Terus gampangannya menang-menangan. Jadi sebelum Islam itu waris itu menang-menangan. Biasanya anak laki-laki yang paling tua itu sudah menguasai warisan. Adik-adik era dumani kabeh. Islam datang dengan semuanya dapat warisan. Meskipun ada bagian-bagian di mana anak laki-laki mendapat satu pikul istilahnya. Anak perempuan dapat satu gendongan atau separuhnya pikulan. Kenapa? Karena anak laki-laki nanti harus membuat permodalan untuk dia menafkahi istri. Dengan anak wanita nanti jadi istri justru dinafkahi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tuhibbuna, dan kalian mencintai dan kalian mencintai al-mala pada harta hubban, dengan kecintaan jamma yang berlebihan. Orang boleh suka dengan harta, itu sudah tabiat manusia. Tapi cintanya harus dibatasi, tidak sampai merugikan keberagamaannya, sampai melanggar misalnya. Kala, jangan begitu. Mencintai materi sampai berlebihan sehingga halal haram tidak diperhitungkan. Iza dukat, ketika digoncangkan. Non-fa adalah naibul fa'il. Opo al-ardu, bumi. Ketika bumi digoncangkan. Dakka, maf'ul mutlak, dengan benar-benar penggoncangan. Kala idza dukkatil ardu dakkan dakka. Dakka, iya. Jadi taukid ini. Benar-benar mengguncangkan sampai diulangi. Dakkan dakka. Goncangan yang luar biasa pada kiamat nanti. Wa ja'alan, datang sapa rabbuka, pangeranmu, Tuhanmu, wal malaku, dan para malaikat, soffan soffa, hal berbaris. Ya tentu kedatangan Tuhan dengan malaikat itu jangan dibayangkan seperti seorang raja beserta para pengawalnya, karena Tuhan itu, Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Waji'a, dan didatangkan yauma izin, pada hari itu kiamat, apa bijahannama, neraka jahanam. Pada saat itu neraka jahanam disiapkan. Yauma izin, hari itu, pada hari itu, yatadzakkaru, menjadi sadar sopal insanu, menungso, wa anna, dan adalah bagaimanakah lahu kanggo al insan azikro, utawi kesadaran itu. Tapi bagaimana dia bisa sadar? Dan kalau toh dia sadar, sadarnya sudah kelewat, karena sudah di yaumul qiyamah, tobat sudah tidak diterima. Jangan di hari kiamat, ketika dia mau meninggal saja, roh sudah di tenggorokan, taubat sudah ditolak. Begitu pula ketika tanda kiamah kubro yang besar,
itu juga sudah ditolak taubatnya seseorang. Yaqulu, berkata sapa al insan, ya laitani, aduh seandainya aku qaddamtu, adalah aku mengerjakan dahulu di dunia ini hayati untuk kehidupanku. Dulu itu waktu di dunia aku beramal soleh, beriman, kan sekarang tinggal ngunduh woy garek kepenak. Jadi mereka meratapi itu, tapi sudah tidak berguna. Fayauma idzin, maka pada saat itu la yu'adzibu, tidaklah mengazab-azabahu kelawan seperti azabnya yaumil qiyamah mau sapa ahadun seorang pun. Tidak ada yang seperti azab yang diberikan oleh Allah. Siksaannya sangat-sangat pedih. Wala yusiku, dan tidaklah mengikat wasaqahu, seperti ikatan kiamat, pada hari kiamat mau sapa ahadun oleh Allah ya, sapa ahadun seorang pun. Tidak ada yang bisa melarikan diri saat itu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i, kembalilah kamu, ila rabbiki, pada Tuhanmu, radiyatan, dalam keadaan ridho, mardiyatan, dalam keadaan diridhoi. Ridho dengan keputusan Allah, diridhoi oleh Allah. Fadkhuli, maka masuklah kamu, fi ibadi, pada golongan hamba-hambaku yang soleh. Wadkhuli, dan masuklah kamu, wahai jiwa yang tenang, jannati, pada surgaku. Jadi pada ayat-ayat yang terkait dengan surat Al-Fajr, termasuk surat-surat yang lain pada juz amma ini, karena diturunkan di Makkah, jadi yang banyak adalah mengenai pemantapan akidah tentang adanya yaumul ba'si, hari kebangkitan, yaumul hasyri, yaumul hisab, itu yang lebih ditekankan. Jadi orang yang beruntung adalah orang yang di dunianya ini dijadikan sebagai lahan untuk menanam amal baik, iman dan amal baik, untuk nanti diunduh di surga. Mazra'atul akhirah. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Ladang untuk akhirat nanti. Sekarang kita menanam dengan segala kerepotannya, kelak di akhirat tinggal mengunduh. Itulah surat Al-Fajr. Kita masuki surat Al-Balad, suratul Balad. Yang dimaksud Al-Balad di sini negeri yang dimaksud adalah Makkah. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad. Lamnya ini adalah zaidah. La uqsimu, sungguh aku bersumpah, bihadzal baladi, dengan negeri ini, negeri Makkah ini. Jadi Makkah itu negeri yang sangat dimuliakan oleh Allah, sehingga dijadikan sumpah. Wa anta, dan bahwa kamu Muhammad iku hilun, adalah bertempat, bihadzal baladi, di negeri ini Makkah. Wa walidin, dan demi bapak, wama, dan apa, walada, yang melahirkan, sapa walid, demi orang tua dan anak yang dilahirkannya. Laqad khalaqna, sungguh telah aku ciptakan
kami ciptakan Allah al-insana pada manusia fi kabad di dalam kesusahan kepayahan. Ayah sabu, apakah mengira sopal insan an pada sesungguhnya iku layak diro adalah layak diro adalah tidak akan mampu berkuasa alaihi atas al insan ahadun siapa seorang pun tidak ada. Artinya yaqulu ini berkata ngono sopal insan ahlaktu telah menghabiskan siapa aku malan pada harta lubatan yang banyak sekali. Ayah sabu apakah mengira atau menyangka sopal insan an sesungguhnya sesuatu iku lam yaro adalah tidak melihat hu pada al insan siapa ahadun seorang pun. Alam naj'al, bukankah telah menjadikan kami lahu pada al-insan untuk al-insan aina ini pada dua mata, diberikan dua mata, walisanan dan satu lidah, wasyafataini dan dua bibir, wahadaina dan telah menunjukkan sapa kami hu pada al-insan an-najzaini pada dua jalan, falaq tahama maka tidak menempuh sapa al-insan al-aqobata jalan yang mendaki yang naik dan berputar, wama bahwa apa adro adalah memberikan tahu apa maka padamu mal aqobah pada bahwa apa al aqobah adalah aqobah. Aqobah itu apa? Jalan yang repot, mendaki. Ada jalan yang enak-enakan tanpa amal soleh. Nah, padahal yang dimaksud Allah agar mendapatkan ridhonya adalah jalan yang mendaki ini. Emang repot. Jadi manusia soleh itu harus banyak berkorban, pikiran, tenaga, uang, dan segala macam. Fakku raqabah adalah melepaskan perbudakan, membebaskan budak. Kamu punya budak, kamu bebaskan. Itu adalah salah satu jalan aqobah, jalan yang mendaki dan melingkar yang berat. Budak kita memilikinya harus dengan membeli dengan harga mahal. Kita harus kadang-kadang mengumpulkan uang dulu. Setelah jadi milik kita, budak itu kok malah dilepas hanya mencari ridho Allah. Sungguh aqobah itu. Au it'amun atau memberi makan, contoh lagi aqobah itu. Memberi makan fi yaumin pada hari di masghabatin yang sedang memiliki kondisi kelaparan. Ketika orang-orang sedang ekonomi sedang parah ya. Banyak orang yang tidak memiliki bahan makan untuk bisa dimasak. Seseorang mau memikirkan mereka, membantu makanan mereka, bahan makanan pada mereka. Itu termasuk aqobah. Kalau ingat gitu kita ingat pada Sayyidina Utsman bin Affan, salah seorang sahabat dan menantu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada ketika kemarau panjang, persediaan bahan makanan pada orang-orang sudah
menipis, bahkan sebagian sudah habis. Beliau ontan itu kafilah yang dari onta-onta yang biasanya membawa sampai 2 kintal per ontanya itu. Bahan makanan dari Syria dibawa ke Mekah, dibawa ke Madinah. Setelah nyampe, bakul-bakul itu mendatangi sama Sayyidina Utsman. Keadaan manusia sedang paceklik itu. Mendatangi Sayyidina Utsman, meminta pada Sayyidina Utsman, sudah itu tak borongi ontan-ontanmu, orang-orang kaya begitu. Kamu mau minta harga berapa? Sudah, dari harga biasa, dobelkan saja, tak beli ini kabeh. Enggak boleh, kata Sayyidina Utsman. Sudah, tidak dobel, 3 kali lipat harganya, saya siap membeli. Sampai 5 kali lipat akan saya beli. Sayyidina Utsman masih mengatakan tidak. Apa kemudian, sudahlah kalian tidak usah ngenyang menawar barang-barangku ini. Barang-barangku ini akan kujual kepada zat yang telah menjanjikan padaku minimal 10 kali lipat. Karena setiap kebaikan akan mendapat pahala 10 kali lipat. Akan saya jual dengan zat, tanpa uang, mau jual dengan Gusti Allah, disodakohkan maksudnya. Dengan zat yang mampu membeli 10 kali lipat dari ini minimalnya. Bisa dilebihkan terserah Allah. Minimal 10 kali lipat. Ontan-ontan yang entah berapa ratus onta itu, mungkin biasanya satu ontan kalau orang kaya seperti Sayyidina Utsman minimal 200 onta. 200 kali 2 kintal bro, 40 ton ya, 40 ton dibagi gratis, ditawar 5 kali lipat tidak diberikan. Kehebatan Sayyidina Utsman itu sangat dermawan. Jadi it'am fi yaumin zi masghobah, itu akobah. Saat itu kan uang kesempatan untuk pengen jadi kaya raya dengan mudah kan enak banget tuh. Sayyidina Utsman pemukulan 100 dinyang 600 berarti 500 sih. Kali sekian puluh ton. Ya Allah. Beliau tidak mau. Punya saya ini sudah ditawar oleh zat yang siap membelinya minimal 10 kali lipat. Jadi maaf tidak saya jual pada kalian. Baru terus kumpul ke dalamnya terus buandum gratis kanggo umat Islam kabeh. Itulah Sayyidina Utsman. Yatiman, pada anak yatim juga, za makrobatin yang memiliki hubungan kerabat dipentingkan lagi. Anak yatim, apalagi yatim kok masih kerabat, itu harus diutamakan. Nah, kalau ada anak yatim, kan masih kecil, tidak bisa menerima zakat, padahal dia fakir, yatim fakir. Ya, dia berhak menerima zakat, tapi tidak boleh menerima zakat, karena masih anak kecil. Dia diberikan pada walinya. Wali yang ngurusi itu. Berikan pada yayasannya zakatmu. Yayasan atau misalkan ada gerakan Fatayat Muslimat GP Ansor misalkan untuk santunan pada anak-anak yatim yang fakir misalnya. Walinya diundang juga yang ngurusi itu. Berikan pada walinya uangnya. Anak pakaian tidak apa-apa, pakaian tidak merupakan zakat. Bisa diberikan pada anaknya, buku dan sebagainya. Untuk uangnya serahkan ke walinya. Walinya berhak menerima. Au miskinan, atau orang miskin, zamat serabatin yang sangat miskin lah. Miskin yang tangani gabul lebu.
orang miskin yang fakir, yang sangat-sangat tidak memiliki. Summakana, kemudian ada, Bismillahirrahmanirrahim. Sopo insanmu minal ladzina adalah termasuk orang-orang amanu yang beriman sapa alladzin. Ada juga mereka yang termasuk golongan beriman kemudian mau melewati akobah tadi, jalur yang mendaki dan berputar sehingga itu berat. Wa tawasau, dan mau saling berpesan sapa alladzin bisabri, untuk bersabar. Wa tawasau, dan saling berpesan sapa alladzin bil marhamati, untuk berkasih sayang. Ulaika, bahwa mereka itu beriman, saling menasehati, kesabaran, menasehati untuk saling mengasihi, dan mau menempuh jalur yang berat dalam kehidupan ini untuk membantu saudara-saudaranya yang sedang kerepotan. Ashabul maimanah adalah golongan kanan yang nanti bukunya, buku catatan amalnya diserahkan pada tangan kanannya, yang berarti jatahnya dia adalah jatah masuk surga. Walladzina kafaru, bahwa orang-orang kafaru yang kufur sapa alladzin, mereka orang-orang yang kufur bi ayatina, dengan ayat-ayat kami, hum hiya, yaitu mereka itu alladzin. Ashabul masmah adalah para golongan kiri, alaihim, yang itu nanti bukunya diserahkan pada tangan kirinya, alaihim, bahwa pada mereka, bagi mereka, narun utawi api, muksodatun, yang ditutup rapat. Jadi nanti dia di dalam lubang ada apinya, tertutup rapat, tidak bisa dia melarikan diri. Kita cukupkan. Walhamdulillahirabbil alamin. Shadaqallahul azim.